Jumaria Jemaah Haji asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi sorotan saat tiba di Tanah Suci. Di usia sekitar 70-an, ia menapaki perjalanan spiritual yang telah direncanakan dan disiapkan selama lebih dari 20 tahun. Dalam wawancara eksklusif, Nenek Jumaria menceritakan kesehariannya di kampung sebelum berangkat ke Tanah Suci. Setiap pagi ia memulai hari dengan merawat ayam, membersihkan rumah, mengambil air, mencuci hingga menyiapkan makanan. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah itu, ia pergi ke sawah yang relatif jauh dari rumah atau mengurus kebun di dekat rumah. Jumaria mengungkapkan perjalanan spiritual ini merupakan pengalaman pertamanya ke Tanah Suci. Ia memulai menabung sejak tahun 2011 dengan cara mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil dari pertanian dan kerja di kebun milik orang lain. Proses menabung ini dilakukan selama lebih dari 20 tahun agar cukup untuk membayar biaya pendaftaran haji sekitar 25 juta. Selama di Tanah Suci, Nenek Jumaria menjaga kesehatannya dengan pola hidup sederhana. Ia banyak bergerak, minum secukupnya, dan mengandalkan kebiasaan bertani di kampung sebagai aktivitas fisik yang rutin. Meski belum pernah menempuh pendidikan formal, ia mampu menata hidupnya secara disiplin, mulai dari bertani hingga menabung untuk haji. Di kampung, ia menanam ubi jalar, ubi kayu, dan jagung di lahan sekitar 15 are. Sebagian untuk konsumsi sendiri, ia juga mengaku rindu makanan khas kampung seperti udang yang menjadi kesukaannya. Perjalanan Nenek Jumaria menegaskan bahwa niat, kesabaran, dan kerja keras dapat mengantar seseorang untuk menunaikan impian spiritual, meski harus menunggu puluhan tahun. Kisahnya pun menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang menunda atau merasa berat dalam mempersiapkan ibadah haji. Kegiatannya Kegiatan seperti cerita. Ceritakan ini. Ceritakan agak di jam susu tuh. Oh, kalau bangun tidur, pergi dulu kasih makan ayam, baru menyapu-nyapu, ambil air, mencuci. Baru sudah mencuci, mandi. Sudah mandi, makan sedikit, baru duduk-duduk. Kalau selesai pekerjaan di rumah, pergi di sawah, lihat-lihat padi, bersih-bersih tang rumputnya. Kalau pulang di rumah, bersih-bersih dulu, baru pergi lagi lihat kebun. jauh nggak jarak dari rumah ke kebun atau sawahnya itu? Oh, kebun dekat, sawah jauh. Di sebelah rumah ya? Iya, sebelah rumah gitu. Sawah yang mungkin agak jauh itu. Iya. Yang kebun. Itu sawahnya nenek ya? Iya. Ini sehari-hari tinggal dengan siapa nih? Tinggal sendiri. Ada lebih 20 tahun sendiri. Anak-anaknya? Tidak ada. Pernah bersuami seperti tidak. Nenek sekarang kan nenek terkenal nih juga bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Masya Allah. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Ada doa khusus nih di Tanah Suci ini? Iya. Apa doanya? Saya berdoa mudah-mudahan bisa kembali lagi. Jadi nenek ini berarti kunjungan pertama ya ke Tanah Suci ya? Sudah persiapan berapa lama untuk datang ke Tanah Suci? Daftar tahun berapa nenek? 2011. 2011 ya. Iya. So, berarti sudah 15 tahun mempersiapkan Iya, diri. 15 tahun baru bisa sampai ke sini. Jadi saat mengumpulkan untuk ke sini ke Tanah Suci, mengumpulkan uangnya gimana nih? Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit ke siang. Dari hasil pertanian itu ya? Iya. Pertanian sama perkebunan. Berapa lama nenek? Insya Allah bisa ke sini. Ingin ke sini lagi ya? Iya.
sekitar 20 tahun kumpulkan nenek ini uangnya baru Iya. alhamdulillah pelunasan. Ceritakan dulu dari perayaan. Iya. Ada lebih 20 tahun baru bisa Kak ke sini. Saya kumpul uangku sedikit. Nah, waktu daftar itu kan bayar 25 juta ya. Iya. Nah, dapat uang 25 juta itu bagaimana? Saya kumpul sudah cukup saya pergi mendaftar. Baru anunya tambahannya saya kalau saya dapat uang saya simpan lagi. Berapa rata-rata per hari nenek nabung untuk ngumpulin uangnya, Nek? Ini Cerita itu biasa ke 200 itu naruh di bawah biasa ya kayak 200.000. biasanya kalau ada aku dapat sedikit saya kumpul nih. Kalau saya dapat 100 saya simpan 50. Selama perjalanan dari tanah Indonesia ke sini, kesannya seperti apa, Nek? Dengan tugas, dengan sesama jemaah, bagaimana? Senang. Nah, apa? Nangis bahagia ya, Bu. Nenek sudah berapa kali ke Masjidil Haram sejak umrah wajib kemarin? Dua. Sudah sempat ke Masjidil Haram lagi atau memang Sudah. istirahat aja di hotel begitu? Iya, Sudah. Oh, sudah umrah sunnah. Masya Allah. Sudah umrah sunnah juga sekali ya. Sehat, Bu. Buktinya mereka di kartu ininya kan dia tidak ada yang merahnya. Empat Kita kali saja makin terus dapat merah, ada mereka 2 dia kali tidak. makin sebulan itu Dan tidak ada Iya. sakitnya. Alhamdulillah. Nenek menjaga kesehatan itu gimana, Nek, sehari-hari? Bisa sehat terus gitu? Nah, ya. saya minum kalau sedikit minum. Kebiasaan di sana apa aja, Nek? Bisa sehat? Apa yang buat nenek sehat selama di kampung? Rahasianya apa? berkebun nggak sih bertani. Berkebun ya sama bertani Bu. Jadi banyak bergerak ya, Nek? Iya. Bisa kalau ke berkebun jam berapa mulainya? Dan jam 9 saya pergi ya. Sampai jam? Dan 11 pulang. Saya bawa air sebotol begitu habis saya pulang. Ini banyak bergerak ini nenek itu ya kesehariannya ya. Jadi dia itu tidak banyak konsumsi obat. Nggak pernah sakit ya? Enggak di Ya, air minum saja. Usianya berapa? sekitar 70-an. Karena dia tidak tahu persisnya Persisnya nggak tahu. 70 atau lebih. Ya, yang jelas sekitar 70-an. Iya. Kalau makanan kesukaan nenek apa ya? Bawang nenek makan. Nenek selama di sini paling suka makan apa? Makanan kesukaan Di nenek rumah dulu di rumah. Yang di rumah. Selama di rumah. Karena kesukaan tadi kampung. di kampung. Oh, Kalau di di kampung makan apa? Paling suka makan apa? Udang sama mangga. Oh, mangga. Kan kita di Makassar, Pak, ada kan makanan tradisional, makanan khasnya orang Makassar itu raca-raca mangga. Raca mangga Itu di dia mangga. makanan khasnya. Dia suka favoritnya makanya. Nenek kangen makan udang. Yang melok kenal yang muda. Nenek kangen makan udang ya? Ya kangen tapi belum bisa pulang. makan udang. Tapi makanan yang di sini kata nenek gimana? Yang ada di selama haji ini. Di sini kan baik semua di Plaza. Tadi selain bertani kan padi pasti ya. Kalau kebun yang ditanam apa aja? Ubi Ubi. jalar, ubi kayu, jagung. Itu apa dijual atau hanya untuk dimakan sendiri? Dimakan saja. Karena Ya, bukan dijual saya juga. punya kebunnya di orang, saya kerja. Dikasih Iya. upah, kadang dikasih Iya, itu 200 itu per di- bulan, atau kadang 2 bulan baru dikasih lagi 200. Iya, itu saya kumpul. Iya.
Kalau di bawang makanan, saya tidak belanja itu uang, saya simpan. Nah, simpan itu uangnya. Di mana disimpan nenek? 2 ranjang. Di ember. Di ember ya. Kenapa nggak buka itu rekening? Apa jauh? Jauh Oh, dia. jauh, baru saya tidak tahu. Ya, lebih aman dia rasa tuh disimpan di ember, bawa gulung-gulungnya tidur. Terus nenek memang dari awal nabung itu untuk niat naik haji ya nek ya? Iya, iya. Tapi saya nabung di ember saja. Masya Allah, ember jadi satu ember uangnya nenek ini. Nah, jadi yang kita tuntut upah kerja Iya, di tanah orang, iya. untuk makan dari kebun sendiri ya. Jadi ibu ini punya sawah dari kebun sendiri juga, tapi tetap juga bekerja di punya. Enggak, kebunnya Kalau punya kebun, orang yang dia kerja. kebunnya Kalau orang. sawahnya Kalau sawah sawah, sendiri. sawah Ya. sendiri. Tapi itu sawah sendiri kan cuma dimakan. Ya. Berapa, boleh tahu berapa luas ini sawah? 15 are. 15 are. Iya. Hasilnya biasa tuh ada 10 karung lebih. Kadang 7 karung, kadang 5. Berarti mulai bertanam sampai panen ditangani sendiri sama nenek ya? Iya, setanam sendiri. Waktu panen juga Mencampur sendiri. dipanen sendiri begitu Nek? Iya dulu Hmm. saya apa namanya? Potong Dipotong sendiri. mungkin. Baru sudah dikumpul sekasih begini ada itu anu toh gini Cik. Ya, sekarang Ya, jadi tidak nih. ya sekarang mobil nih. Iya. Iya, Kalau dulu pakai Ya. apa namanya? Ya. Alat potong untuk Ya. iya, manual. iya. Kayak sabit Arit, gitu. Ya. Ini sendirian ya, Nek ya? Iya Ada yang sendiri. bantu di. Enggak ada. Nenek maaf bisa baca tulis. Tidak. Tidak pernah memang beliau sekolah. Iya. Tidak pernah sekolah. Tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.